Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN didirikan oleh seorang ulama, Imam Masjidil Haram berasal dari negara Indonesia yang bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar. Jadi beliaulah yang mendirikan atau memadukan, mengkolaborasikan antara Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, di mana Qadiriyah adalah thariqah yang mengamalkan zikir jahr, zikir yang dilisankan, zikir yang diucapkan, kalimahnya la ilaha illallah. Tentu lewat metode ya, tidak sembarangan mengucapkan, tetapi dengan cara ya. Kemudian yang kedua, Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Naqsyabandiyah adalah suatu amalan yang zikirnya itu hanya diingatkan dengan hati. Untuk Thariqah Qadiriyah itu jalurnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Thariqah Naqsyabandiyah jalurnya dari Syekh An-Naqsyabandi. Oke, kembali kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar. Dari beliau, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu berlanjut atau estafet kemursidannya berlanjut kepada seorang ulama bernama Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Walaupun pada saat itu banyak sekali murid-murid daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas ya. Di antaranya adalah Syekh Khalil Bangkalan Madura, kemudian Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Namun estafet kemursidan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu diturunkan kepada Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Berikutnya dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau dikenal dengan Abah Sepuh. Beliaulah yang mendirikan Pondok Pesantren Suryalaya dengan logo kupu-kupu dua sayap dengan lambang merah di atas, putih di bawah. Kapan berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya? Tahun 1905 alias 40 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi pamirsa, Abah Sepuh itu sudah menciptakan, memviralkan warna merah putih yang digambarkan, diilustrasikan dalam bentuk kupu-kupu ya. Yang mana filosofi kupu-kupu adalah sebuah binatang yang sudah melalui beberapa tahapan, di mana kita kenal dengan metamorfosis, yang diawali dengan proses telur, kemudian telur menjadi ulat ya. Kita tahu ulat adalah sebuah binatang yang sangat menjijikan, tetapi ketika ulat meskipun menjijikan, dia kemudian berthariqah, berpuasa, bertahanus, menyendiri ya, mensucikan diri dengan namanya menjadi kepompong ya. Nah, setelah menjadi kepompong, kemudian barulah menjadi seekor kupu-kupu yang indah dipandang, tidak mematahkan ranting yang ia injak. Jadi kupu-kupu indah dilihat. Maka Pondok Pesantren Suryalaya dengan lambang kupu-kupu maksudnya adalah setiap murid yang datang, ikhwan yang datang, apapun kesalahannya, apapun kekhilafannya, dengan dilatih terus mendawamkan kalimah zikir jahr dan zikir hofi, maka suatu saat akan menjadi seekor kupu-kupu yang baik perkataannya, baik perbuatannya, baik hatinya, baik dohir dan batin. Dari Abah Sepuh, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa itu turun kepada anaknya sekaligus muridnya yang bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau dikenal dengan Abah Anom. Kemudian dari Abah Anom dilanjutkan, diteruskan oleh mursyid yang sekarang yang bernama Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujadid Al-Kutub As-Samadani. Adapun peran serta ya
Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Laisir Narasa PPKN adalah turut mempertahankan, turut memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, garda terdepan dalam bela negara dengan cara mendawamkan dua zikir, Qadiriyah jahr dan Naqsyabandiyah sir, ya, zikir Iqra dan zikir Bismi, ya. Makanya bagi siapa saja yang ingin mengamalkan, mendawamkan kalimat ini harus berguru kepada syekh yang tadi disebutkan, ya. Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemudian Syekh Tolha, berikutnya Abah Sepuh, berikutnya Abah Anom, dan berikutnya Syekh Muhammad Abdul Gawas atau Abah Awas. Karena kita sekarang di tahun 2025 hidup di zaman Abah Awas, maka kita akan bertanya kepada beliau, seorang syekh yang hidup sesuai dengan zaman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikianlah sejarah singkat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Laisir Narasa PPKN, yang mana thariqah ini lebih mengedepankan tentang berdakwah cara memperbaiki diri, berdakwah cara memperbaharui kebeningan hati, ya, berdakwah bagaimana seorang murid, seorang ikhwan itu menjadi seorang yang zakir, yang ingat kepada Allah. Kenapa? Karena yang paling besar dosa itu berpusat dari ghaflah alias lupa kepada Allah. Sehingga Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi mengucapkan al-ghaflatu anillah asyaddu min dukhulin nari. Ghaflah kepada Allah, lupa kepada Allah adalah lebih dahsyat daripada masuk neraka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.